Kembali di Kompas Siang, Saudara. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sejumlah saksi, fakta, dan berkas sebagai memori PK dan Novum telah disiapkan kuasa hukum 6 terpidana. Kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 yakni Jutek Bongso berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK. Jutek Bongso menegaskan pengajuan PK merupakan upaya jalur hukum para terpidana untuk mencari keadilan. Adapun 6 orang terpidana yang mengajukan PK antara lain Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Supriyadi, Jaya, dan Rivaldi Aditya Wardana. Dalam memori PK yang diajukan, Jutek Bongso akan mengemukakan berbagai novum pengajuan PK untuk meyakinkan majelis hakim bahwa para terpidana bukanlah pelaku pembunuhan, seperti yang selama ini dituduhkan. Betul bahwa kami rencana pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, pukul 9, kami para kuasa hukum akan mendaftarkan PK sekaligus menyerahkan memori PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Mudah-mudahan dengan kami mendaftarkan PK dan menyerahkan memori PK, proses peninjauan kembali ini dapat segera dilaksanakan sidangnya dan para terpidana dapat segera mendapatkan keadilan. Sementara itu, kuasa hukum Rivaldi, salah satu terpidana kasus Vina Eki 2016, mengirimkan surat pemberitahuan pengajuan PK ke Lapas Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon. Mereka meminta agar kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Barat segera mengembalikan Rivaldi dan 6 terpidana lainnya ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Kehadiran para terpidana dalam upaya PK sangat dibutuhkan. Para terpidana dapat memberikan kesaksian secara langsung di hadapan majelis hakim. Sesuai dengan putusannya Peggy yang pra-peradilan itu kan, mereka itu waktu dipindah ke Bandung itu kan dibon ya oleh Polda untuk kasus Peggy, untuk mengetahui mengenai alur cerita mengenai yang kejadian tersebut. Nah, kan sekarang sudah diputus nih Peggy-nya, pra-peradilannya ya kan. Nah, sekarang kami tim pengacara juga meminta dikembalikan kembalilah 6 narapidana ini ke tempat semula, yaitu di lapas. Itu untuk memudahkan PK atau gimana? Apa? Untuk memudahkan PK atau gimana? Kalau untuk memudahkan PK, ya. Jelang pengajuan peninjauan kembali atau PK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan tes psikologi terhadap 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tes psikologi dilakukan di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Proses asesmen dan tes psikologi terhadap 6 terpidana mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum mereka. Tes psikologi dilakukan sebagai syarat untuk mengajukan perlindungan kepada LPSK serta sebagai persiapan pengajuan PK oleh tim kuasa hukum ke-6 terpidana ke Pengadilan Negeri Cirebon hari ini. LPSK memang hari ini rencananya hadir ke Rutan Kebonwaru dan Jelekong untuk asesmen sih ya, pendataan dan mungkin psikologi. Itu rencananya jam berapa? Jam 10. Ini jam 10 ya. Jam 10 ini udah masuk mereka. Kalau menurut jadwal dari LPSK habis dari Kebonwaru, Jelekong langsung ke Subang. Sebelumnya, ke-6 terpidana divonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sedangkan 1 terpidana lainnya yakni Saka Tatal yang divonis 8 tahun penjara kini telah bebas dan sudah mengajukan PK. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi lebih lengkap, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri Romdon, untuk saat ini jam berapa pihak kuasa hukum dan 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon? Ya, baik Juno di studio dan selamat siang saudara. Proses pengajuan peninjauan kembali 6 terpidana yang dilakukan oleh kuasa hukum sudah berlangsung. Sekitar pukul 10.30 tadi, tim kuasa hukum yang tampak terlihat ada Jutek Bongso, kemudian Rudi Panggabean, dan lebih dari 20 kuasa hukum yang menghadiri peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon langsung masuk melalui pintu depan dan menyerahkan beberapa berkas
pengajuan kembali, yakni memori PK ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Saat ini mereka masih menunggu surat registrasi dan surat terima dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang kemudian nantinya menunggu untuk dilakukan pemanggilan berlangsungnya peninjauan kembali. Jutek Bongso, Ruli Panggabean, dan seluruh kuasa hukum 6 terpidana menyampaikan bahwa mereka meyakini bahwa 6 terpidana ini tidak melakukan apa yang selama ini dituduhkan, yakni sebagai pelaku pembunuhan dengan pasal 340 pembunuhan berencana. 6 terpidana tersebut yang mengajukan PK antara lain Eko Ramadhani, Eka Sari, Jaya, Supri, Hadi Saputra, dan Rivaldi Aditya Wardana. Juno. Ya, Syahri Romdon, untuk saat ini bukti-bukti baru apa saja yang dibawa oleh tim kuasa hukum dari 6 terpidana ini untuk mengajukan PK? Secara rinci kami masih menunggu statement dan keterangan dari tim kuasa hukum 6 terpidana karena mereka masih menunggu proses pendaftaran atau masih dalam proses pendaftaran, dan nantinya kami akan menanyakan apa saja bukti nokum yang mereka ajukan dalam PK ini, berapa saksi fakta, dan juga berapa ahli yang akan mereka ajukan dalam memori PK ini. Namun sekilas kami mendengar tadi sedikit dari Jutek Bongso, kuasa hukum 6 terpidana, menyampaikan beberapa diantaranya adalah kesaksian Dede, di mana Dede ini merupakan saksi pertama adanya pembunuhan di tahun 2016 bersama F. 2 orang ini dan juga adanya kesaksian dari Liga Akbar. Yang kemudian pada tahun 2024 ini, Dede menyampaikan bahwa keterangan di tahun 2016 lalu itu tidak benar dan menyampaikan keterangan barunya. Dan itu masuk ke dalam satu nokum atau bukti menyampaikan bahwa mereka tidak terlibat atau terpidana ini tidak terlibat karena tidak ada rangkaian cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah adanya enkripsi data hasil riwayat pesan singkat antara Tina dan juga teman-temannya menjelang terjadinya atau penemuan jasad Vina di Jembatan Talun 2016 lalu. Artinya 2 bukti ini akan masuk ke dalam beberapa bukti-bukti nokum yang diajukan ke dalam PK oleh 6 terpidana. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.